1. Menurut Pasal 33 UU Nomor 18 Tahun 2003 Kode Etik Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi mempunyai kekuatan hukum sejak A. Tanggal 23 Mei tahun 2002. B. Tanggal 23 Mei tahun 2003. C. Tanggal 5 April tahun 2003. D. Tanggal 5 April tahun 2002. Jawabannya adalah A. Tanggal 23 Mei tahun 2002. 2. Menurut Pasal 5 Hubungan dengan teman sejawat. A. Keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan. B. Hubungan harus dilandasi sikap saling hormat. C. Tidak diperkenankan merebut klien dari rekan sejawat. D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. 3. Surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibumbuhi catatan, sans prejudice, diatur. A. Pasal 6. B. Pasal 7. C. Pasal 8. D. Pasal 9. Jawabannya adalah B. Pasal 7. 4. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebihan diatur dalam A. Pasal 6. B. Pasal 7. C. Pasal 8. D. Pasal 9. Jawabannya adalah C. Pasal 8. 5. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara menurut Pasal 8 apabila A. Timbul perbedaan dan tidak tercapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. B. Karena tidak sesuai dengan keahliannya. C. Bertentangan dengan hati nuraninya. D. Jawaban B dan C benar. Jawabannya adalah A. Timbul perbedaan dan tidak tercapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. 6. Pada tanggal 23 Mei tahun 2002 Kode Etik berlaku sejak tanggal ditetapkan diatur dalam A. Pasal 24. B. Pasal 23. C. Pasal 22. D. Pasal 21. Jawabannya adalah A. Pasal 24. 7. Menurut kepribadian advokat, seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki jabatan negara tidak dibenarkan untuk berpraktek dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun. A. Pasal 2. B. Pasal 3. C. Pasal 4. D. Pasal 5. Jawabannya adalah B. Pasal 3. 8. Dalam hubungan dengan klien, hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. A. Pasal 2. B. Pasal 3. C. Pasal 4. D. Pasal 5. Jawabannya adalah C. Pasal 4. 9. Dalam hubungan dengan teman sejawat, diatur dalam A. Pasal 4. B. Pasal 5. C. Pasal 6. D. Pasal 7. Jawabannya adalah B. Pasal 5. 10. Hak imunitas seorang advokat diatur dalam A. Pasal 6 tentang sejawat asing. B. Pasal 7 cara bertindak menangani perkara. C. Pasal 8 ketentuan lain tentang kode etik. D. Pasal 5 hubungan dengan teman sejawat. Jawabannya adalah B. Pasal 7 cara bertindak menangani perkara. 11. Menurut Pasal 8 advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau penitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama A. 5 tahun. B.
4 tahun. C. 3 tahun. D. 2 tahun. Jawabannya adalah C. 3 tahun. 12. Menurut pasal 16 sifat pelanggaran berat tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bila mana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi pelanggaran kode etik disebut A. Pemecatan, B. Pemberhentian sementara, C. Peringatan keras, D. Peringatan biasa. Jawabannya adalah B. Pemberhentian sementara. 13. Advokat dapat diberhentikan oleh organisasi advokat diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. A. Pasal 8. B. Pasal 9. C. Pasal 10. D. Pasal 11. Jawabannya adalah B. Pasal 9. 14. Setiap advokat wajib menjadi anggota organisasi advokat. A. Pasal 32. B. Pasal 31. C. Pasal 30. D. Pasal 20. Jawabannya adalah C. Pasal 30. 15. Organisasi advokat berwenang mengadakan pendidikan khusus profesi advokat. A. Pasal 32. B. Pasal 31. C. Pasal 30. D. Pasal 2. Jawabannya adalah D. Pasal 2.